kita meminta kepada pemerintah, ya khususnya di Snaker, Gubernur, di Pemprov DKI Jakarta untuk ya mencopot oknum-oknum daripada manajemen Transjakarta yang tidak tunduk, tidak taat kepada aturan yang dikeluarkan oleh instansi selanjutnya. Kawan-kawan Transjakarta siap, demi kepentingan buruh di DKI Jakarta siap. FSPMI, kita berikan kesempatan itu. Tidak mau adalah mereka memanfaatkan. Kita tidak terima teman-teman semua. Dan hari ini saya mau tanya kepada kawan-kawan semua, siap berjuang bersama-sama kawan semua. Dan siapapun yang hari ini mempunyai kepentingan di dalam, betul-betul teman-teman, betul-betul mencari titik temu dan solusi adalah jalan terbaik bagi kita semua untuk menyelesaikan semua duduk persoalan yang terjadi. Kejadian, mereka langsung melaporkan kepada kita ke PUK dan kita gali data. Esok hari atau lusa kita bawa ke Rumah Sakit Islam Sukapura. Kita konseling dengan dokter spesialis psikologi daripada anggota kita yang dirasakan ada punishment yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, yaitu PKB, Perjanjian Kerja Bersama, dan juga undang-undang yang berada di NKRI. Kemarin 2 hari yang lalu berturut-turut kita mediasi dengan manajemen, tetapi apa yang kita tuntut itu tidak ada yang disepakati. Bahkan pihak manajemen juga tidak berani untuk mengambil sikap tegas kepada pelaku. Bahkan terakhir kita kemarin malam, ya itu kita diinformasikan pelaku hanya diberikan SP2. Ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kita pertanyakan kembali keseriusan daripada manajemen untuk ya mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya, karena memang disinyalir, kita menduga ada oknum atasan yang melindungi daripada 2 pelaku tersebut. Berikutnya, adanya ya, disparitas upah yang sangat jomplang antara pekerja lama dengan pekerja baru, yang mana kita punya risalah bipartit deadlock terkait struktur dan skala upah. Kita sudah punya risalah bipartit deadlock 3. Artinya itu bisa untuk kita menjalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang 21/2000. Kita melakukan unjuk rasa bahkan mogok kerja. Hari ini kita melakukan aksi unjuk rasa sebagai awalan, ya unjuk rasa, belum ketingkatan yang lebih besar lagi itu adalah mogok kerja. Tetapi kalau hari ini sampai dengan sore nanti perizinan kita aksi tidak ada kesepakatan, maka kita aksi ini akan kita evaluasi. Kemungkinan kita akan tingkatkan menjadi mogok kerja. Berikutnya, ketiga, kita ya adanya kesenjangan daripada upah kelebihan jam kerja, yang mana kita mempunyai anjuran dari Disnaker yang tidak dijalankan oleh perusahaan kurang lebih daripada 2 tahun. Kita meminta kepada pemerintah, ya khususnya di Snaker, Gubernur, di Pemprov DKI Jakarta untuk ya mencopot oknum-oknum daripada manajemen Transjakarta yang tidak tunduk, tidak taat kepada aturan yang dikeluarkan oleh instansi selanjutnya. Dari bulan Mei, peristiwanya adanya di lingkungan tempat kerja. Jadi ada 2 peristiwa yang berbeda. Yang satu ada di bidang layanan transfer, yang satu lagi ada di bidang layanan wisata di Balai Kota, persis di depan auto Balai Kota. Setelah kita gali data, anggota kita pertama yang dilecehkan itu, mohon maaf, pelaku melakukan pemukulan bokong 2 kali. Terus berikutnya dia menoyor kepala anggota kita. Berikutnya, terapi berikutnya dia mengatakan, lu bokong udang, bisa kali dicekin, dan sambil dia meraba dan sambil ditarik tali beranya. Terus dari Hikmi Jaya sendiri apa ada usulan
Berapa sih kenaikannya? Jadi sekarang ini baru dalam penggodokan. Saya tentunya tidak berkompeten untuk menyampaikan sebelum angka ini secara resmi masuk ke dalam gubernur. Jadi nanti pada saatnya. Satu lagi kalau ada. Mas Pram, ini kan tadi kan dibilang bahwa anggaran di DKI Jakarta ini potong 15 T. Mungkin ada tanggapan terkait itu. Lalu untuk yang kedua, kan ada wacana bahwa DKI mau menaikkan harga tarif Transjakarta. Nah itu kan tapi ada isu juga bahwa Transjakarta ini ada beberapa koridor itu yang memakan waktu lama dalam waktu menunggunya. Mungkin ada tanggapan yang ingin disampaikan atau mungkin untuk menyelesaikan solusi. Jadi yang pertama, sikap pemerintah DKI seperti yang saya sampaikan, walaupun dipotong 15 triliun, kita tetap menjaga kualitas pembangunan di Jakarta tidak turun. Maka kami akan membangun dengan creative financing. Dan alhamdulillah, sebagai informasi, revenue atau pendapatan Jakarta dengan saya membebaskan beberapa dan keringanan termasuk di sektor restoran, hotel dan sebagainya, malah membuat dunia usaha di sektor itu lebih bergairah dan kepatuhan untuk membayar pajaknya lebih tinggi. Sehingga dengan demikian target untuk pajak sampai dengan hari ini alhamdulillah melebihi dari target. Dan itu menunjukkan bahwa ekonomi di Jakarta sekarang ini relatif berjalan dengan baik. Terus satu lagi apa tadi? Yang kedua kan isu Transjakarta mau dinaikkan tarifnya, tapi di salah satu sisi waktu tunggu Transjakarta itu masih ada lama di. Jadi untuk Transjakarta naik atau tidak saya sedang mempertimbangkan masak-masak. Karena memang begini, ketika hadir di dalam acara bersama dengan Bapak Presiden, kan Bapak Presiden ketika di Tanah Abang menyampaikan yang namanya transportasi publik itu tetap harus mendapatkan subsidi. Dan sebenarnya untuk transportasi publik di Jakarta itu subsidinya sudah tinggi. Apalagi 15 golongan kami bebaskan. Termasuk kemudian kemarin kami juga membuat kebijakan dengan pergub baru, orang dengan pendapatan sekitar 6,2 juta lebih rendah itu bisa mendapatkan fasilitas gratis. Nah tentunya ini kan juga memerlukan biaya untuk itu. Tetapi saya juga tahu keinginan saya untuk mendorong orang untuk menggunakan transportasi publik sekarang sedang saya pertimbangkan. Seperti hari ini, sengaja kegiatan-kegiatan yang hari Rabu, termasuk nanti mungkin minggu depan ada pelantikan lagi. Saya selalu senang pelantikannya hari Rabu, bukan sama dengan di istana dulu, bukan. Hari Rabunya karena apa? Naik transportasi publik. Sehingga dengan demikian itu yang kami lakukan. Itu bermasalah Pak. Ini yang terbaru di daerah Jakarta Timur, supir Jaklingko ini menabrak seseorang pengendara sepeda motor. Yang kedua Pak, ini ada isu juga 3 karyawan Transjakarta terkena pelecehan Pak oleh atasannya. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, silakan Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah mendengar bahwa ada masyarakat yang bernama Rahmat Juniarto yang kemudian sebagai pengemudi motor di daerah Cilangkap tersenggol oleh Jaklingko sampai dengan meninggal dunia. Dan saya sudah menginstruksikan pembiayaan untuk apapun hal yang berkaitan dengan itu menjadi tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Dan saya meminta kepada siapapun, apakah itu pengemudi Jaklingko atau pengemudi yang kemudian ada dalam fasilitas yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, nggak boleh ugal-ugalan seperti itu. Sehingga dengan demikian tentunya bagi pengemudi itu saya minta secara didalami apakah kemudian peristiwa ini betul-betul peristiwa kecelakaan ataukah ada keteledoran, dan untuk itu biar didalami. Tetapi sekali lagi kami berduka cita atas meninggalnya peristiwa yang terjadi di Cilangkap. Yang mengenai pelecehan, saya tidak tahu, saya tidak melecehkan. Terima kasih. Iya Pak. Saudara-saudara sekalian, yang pertama sebenarnya saya nggak tahu. Tapi kalau memang ada pelecehan dan orangnya tahu, saya akan minta untuk ditindak setegas-tegasnya. Karena bagaimanapun sekarang ini Transjakarta itu citranya sudah baik. Sehingga jangan sampai citra yang sudah baik kemarin
kemudian memberikan kesempatan 15 orang perempuan untuk menjadi driver, kemudian juga ada sidang diterima di Transjakarta, dan fasilitas pelayanan yang baik. Tetapi kalau kemudian ada orang yang melakukan pelecehan, siapapun itu, kalau itu benar, saya minta ditindak setegas-tegasnya. Terima kasih. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nama sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews, join member hanya Rp10.000 per bulan.